see what I see? Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Tias dan salam kenal untuk para warga desa Sukawedi yang suka mendengarkan kisah-kisah horor. Semoga kisah hororku kali ini bisa menemani kalian. Nah, untuk kisah hororku yang pertama, ini sebenarnya rekapan dari kisahku selama ngekos ya. Jadi, yang pertama aku akan kasih subjudul Keran Air. Nah, jadi ceritanya itu waktu itu aku masih SMA kelas 2 dan waktu itu sih kondisi kosan lagi sepi karena anak kelas 2 itu pada ikut study tour dan aku memang nggak berminat untuk ikut gitu waktu itu karena kan nggak wajib juga. Karena aku pikir kalau aku nggak ikut itu aku bisa libur, tapi ternyata tetap disuruh masuk. Malahan waktu itu aku pulang sore ya. Ya udah. Akhirnya aku memutuskan untuk tidur di kosan karena aku udah ketinggalan bis waktu itu. Ya udah, jadi waktu itu kosan sepi banget karena cuman ada aku doang di kosan. Yang lain tuh udah pada pulang. Terus yang lain juga pada study tour kan. Ya udah, tinggal aku doang lah di situ. Dan ibu kos beserta pembantu ibu kos yang mana mereka berdua ini menempati rumah depan, yaitu rumah ibu kos. Sedangkan kami itu di rumah belakang gitu, kamarnya ada 12, kamar berjajar-jajar gitu, terus kamar mandinya tuh ada di luar. Nah, waktu itu sih, aku sih pede-pede aja ya, karena kan aku orangnya memang gak peka. Jadi, aku sih mikirnya ya gak akan ada apa-apa juga kan, gitu. Emang bakal ada apa sih, ya kan? Nah, ya udahlah, akhirnya kejadian, waktu itu aku mau mandi. Aku lihat tuh bak mandinya tuh kosong. Jadi aku nyalain dulu kan keran airnya. Terus aku tutup pintu kamar mandi. Nah, pas aku coba nutup pintu kamar mandi dan aku nyalain keran airnya, tiba-tiba tuh di kamar mandi sebelah aku itu ada suara orang masuk. Terus kayak ada orang yang kayak ngunci pintu gitu. Sama nyalain keran juga gitu. Jadi kayak melakukan hal yang aku lakukan gitu. Nah, terus aku kan heran ya. Lah, aku kan sendirian nih di kosan. Nah, terus itu siapa? Tapi aku masih mencoba positive thinking lah ya, mungkin ibu kos. Ya meskipun aneh sih, ibu kos kan punya kamar mandinya sendiri gitu di rumahnya. Nah, ya udahlah ya, aku mencoba positive thinking. Terus habis itu aku keluar ya karena aku mau ngecek HP ya, karena waktu itu lama banget ya nunggu air penuh gitu kan. Ya udah, aku pengen mainan HP dulu lah gitu. Aku keluar lagi, aku buka pintu, terus aku lihat tuh, aku nyelinguk, aku lihat gitu kan di kamar mandi sebelahku tuh nggak ada orang, kosong, tapi keran air tuh kondisinya nyala, lantainya kering, kayak bener-bener itu pintu kayak bener-bener nggak ada aktivitas gitu, pintunya juga kebuka aja gitu. Maksud aku kan tadi aku nggak dengar sama sekali ada orang yang ngebuka pintu. Aku kayak denger suara orang yang nutup pintu sama nyalain keran air, dan itu gak ada suara orang ngebuka pintu, tapi itu kondisi pintu kebuka, gak ada siapa-siapa, lantainya kering, dan keran airnya nyala. Nah, tapi aku positive thinking lagi lah, ya mungkin si ibu kos gak jadi mandi karena kan nungguin air penuh tuh lama. Ya udahlah, mungkin dia bakal balik lagi. Ya udah, aku akhirnya main HP sebentar, terus aku balik lagi buat mandi, terus aku ganti baju dan aku beli makan di luar. Dan betapa kagetnya aku ketika aku balik dari beli makan itu, kamar mandi nomor 3 itu gak ada yang matiin keran airnya gitu. Jadi keran airnya tuh sampai meluber-luber keluar gitu loh, saking lamanya. Dan yang aku heran lah, jadi siapa dong tadi tuh yang nyalain keran air? Maksudnya kalau ibu kos gak mungkin dong dia ngebiarin keran airnya tuh nyala terus dan gak dimatiin gitu. Apalagi ibu kos tuh kan kayak sensi banget ya soal buang-buang air gitu kan. Gak boleh, kayak anak-anak kos tuh diwanti-wanti jangan buang-buang air, jangan ini hemat listrik lah, apa segala macem kayak gitu. Jadi kayak gak mungkin ibu kosku tuh seceroboh itu, apalagi beliau ini disiplin banget ya kan. Tapi ya udahlah, aku mikirnya ya udah mungkin beliau lupa, jadi aku matiin itu keran air. Yang aku bingungin lagi itu ya, kalau misalnya memang ibu kos atau si pembantunya ibu kos tuh mau mandi,
harusnya dia bakal balik lagi dong gitu. Kayak ngapain dia cuma nyalain keran air lu sudah dibiarin gitu aja gitu nggak sih? Kayak agak nggak masuk akal, tapi ya udahlah ya, aku coba positive thinking. Ya udah, habis itu suasana tuh jadi nggak enak banget, aku sampai kayak pengen pulang, tapi ya udahlah ya, nggak bisa juga. Akhirnya aku nelponin teman aku lah buat temen gitu kan, karena aku merasa sepi banget. Nah itu yang pertama. Yang kedua, sebut aja aku kasih subjudul Sally ada dua. Nah, aku kasih judul Sally ada dua ini karena waktu itu temanku si Diandra ini kan mau ke kamarnya Dira, dan dia itu mau ke kamar Sally dulu nih buat ngajakin Sally biar rame-rame kan. Ya terus dia ngajakin si Sally lah. Sel, ayo kita kamar Dira gitu. Nah kondisi waktu itu kamarnya Sally tuh ngebuka, dan Sally ini tuh lagi menghadap ke kayak lemari kecil gitu. Terus dia diem doang, kayak bengong gitu menghadap ke lemari kecil. Terus habis itu si Diandra tuh nanya, Sel, ayo kamar Dira. Diem aja, dicuekin. Terus akhirnya kan bete ya si Diandra, woi mau ikut nggak gitu. Terus masih dicuekin lah, ya udah ditinggalin lah si Sally nih. Terus si Diandra tiba-tiba kaget dong waktu di kamarnya Dira. Di situ udah ada Sally. Lah, tadi itu yang di kamarnya Sally siapa dong? Kalau di kamarnya Dira udah ada Sally, dan saya tuh lagi cekikikan gitu kan, lagi cekikikan ketawa ketiwi lah di kamarnya Dira. Terus dia kaget kan. Diandra tuh bilang, "Loh, Sel, tadi tuh aku lihat kamu di kamarmu loh. Kok kamu udah di sini aja? Beneran loh, tadi aku lihat kamu di kamarmu gitu. Aku ajakin ke sini kamu diem aja gitu." Ih, ngaco, aku aja di sini udah dari tadi gitu. Jangan gitulah, nakut-nakutin orang aja gitu. Akhirnya mereka semua itu berbondong-bondong lah tuh ke kamarnya Sally sambil takut-takut gitu. Akhirnya pas dilihat tuh nggak ada apa-apa di kamarnya Sally. Nah, tapi Diandra tuh yakin, bener-bener yakin. Sampai akhirnya mereka ngaji bareng lah di kamarnya si Sally kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ada kisah lagi nih dari teman aku. Aku kasih judul Suara Tangisan. Oke, jadi pada waktu itu malam hari, dan kami semua tuh lagi nonton Insidious. Waktu itu lagi heboh banget film Insidious ya. Terus kami tuh nonton berlima. Pokoknya asik banget deh nonton berlima rame-rame sambil selimutan gitu, lampu dimatiin, terus laptop nyala. Kita nontonnya pakai laptop ya waktu itu. Ya udah. Aku kan tipe orang yang gampang banget tidur ya. Entah itu nonton film horor, film romantis, film action, kalau aku udah nempel bantal lah udahlah tidur aku gitu kan. Ya udah, waktu itu sih yang masih berjaga ya, yang belum bisa tidur itu si Diandra. Nah akhirnya si Diandra itu kan dia sendirian ya yang belum tidur gitu, yang lain tuh udah pada molor gitu ya, tapi dia tuh masih penasaran sama cerita filmnya, jadi nggak dia matiin, dia tonton sendiri. Nah tiba-tiba tuh ada suara orang nangis. Terus kayak Diandra tuh masih mikir positif kan, katanya mah dia mikirnya kayaknya aku salah dengar deh gitu kan, tahu sendiri back soundnya Insidious tuh kayak heboh banget kan. Dan terus habis itu si Diandra tuh bilang, kok ini ya pas udah di pause kok masih kedengeran. Terus akhirnya dia coba matiin laptop, masih kedengeran. Ya udah akhirnya dia coba tidur lah tuh gitu. Terus paginya dia nyeritain ke kita semua, ya Allah mah takut sih gitu. Tapi ya selain itu sih kayaknya nggak ada gangguan-gangguan lagi deh gitu kan. Oh iya, ada satu lagi. Nah oke, ada satu lagi aku baru ingat. Nah aku kasih subjudul Mengintip. Nah waktu itu salah satu temanku waktu siang-siang itu kan lagi ini ya, rebahan di kasur gitu loh, pulang sekolah sambil istirahat. Nah si temanku ini tuh kan sambil mainan HP, dan kayak kamarnya tuh dibuka dikit gitu loh biar nggak gerah. Terus dia tiba-tiba ada sesosok cewek rambutnya panjang tuh ngintipin dia dong, kayak bener-bener berasa diintipin gitu loh. Nah itu sih yang terakhir itu serem sih, dia bener-bener ngerasa, tapi pas dia lihat tuh udah nggak ada kayak gitu. Nah itu sih teman-teman kisah hororku waktu SMA. Ya walaupun bukan aku doang sih ya yang ngalamin, tapi teman-temanku. Jujur sih kosannya sih waktu itu sih aman, terus kayak bersih. Ibu kosnya juga baik banget gitu. Cuma memang ya kalau kami sih
mikirnya ya di semua tempat kan pasti ada gitu. Yang penting kita kan jaga diri dan berdoa, itu aja sih. Dan kami pun juga sampai lulus gitu di kosan itu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah yang terlalu sih, maksudnya nggak terlalu jadi masalah sih kayak gitu. Itu pun juga nggak sering kan, kayak cuma beberapa cerita aja gitu. Nah, tapi beda lagi nih sama kisah kos-kosanku pas aku kerja. Waktu itu aku memang cari kosan yang deket sama kantor, strategis dan harganya terjangkau. Nah, aku dapet nih kosan yang harganya sangat terjangkau gitu. Ibarat kalau harusnya kamu tuh sejutaan lah, kosan kamu bayar sejutaan, itu kurang dari itu gitu. Dan fasilitas juga udah oke ya. Jadi aku ambil lah itu kosan. Nah, tapi masalahnya semenjak di kosan itu tuh aku sering sakit-sakitan gitu. Aku sering sakit-sakitan ya, walaupun sakitnya ya sakit normal-normal aja sih. Kayak misalnya flu tuh sampai parah banget tuh pernah. Terus kayak aku pernah juga sampai sakit tenggorokan, gondongan, segala macam, pokoknya diare, demam tuh sampai 39. Waktu itu bener-bener panas banget sampai aku takutnya aku tuh COVID, tapi ternyata waktu tes tuh aku nggak COVID, aku negatif COVID. Tapi tuh demamnya tinggi banget gitu. Sampai aku sering banget waktu itu izin WFH kayak kerja dari rumah karena sakit kan. Nah, selain itu juga aku sering banget tuh yang namanya bolak-balik demam, bolak-balik ke dokter lah, macem-macem pokoknya sakitnya. Nah, terus ibu aku tuh yang notice, ibu aku tuh bilang, udah kayaknya pindah kosan aja deh gitu, cari tempat yang lebih bersih gitu. Kayaknya ini lingkungan kosmu deh, soalnya di kos sebelumnya juga kamu tuh nggak kenapa-napa, gak jarang-jarang sakit loh. Padahal loh di kosan, maksudnya di kosan sebelumnya tuh kamu tuh sering begadang, sering ini gitu kan, makan nggak teratur kayak gitu kan. Nah, terus habis itu aku mikir-mikir kok iya juga ya gitu. Ya udahlah, aku akhirnya cari kosan. Nah, aku masih positive thinking nih, paling karena lingkungan kosan aja gitu yang nggak cocok. Waktu itu kan aku kayak baru pindah, ya udahlah tuh. Nah, sebenarnya kalau aku pikir-pikir lingkungan kosannya sih hampir sama ya, hampir mirip dengan kosanku yang lama. Cuma aku pindah waktu itu karena kosanku yang lama itu kan nggak ada kamar mandi dalamnya dan kayak campur gitu kosnya. Jadi ya agak-agak nggak nyaman gitu. Nah, terus habis itu ya udah kan, karena kejadiannya kayak gini, akhirnya aku memutuskan untuk pindah. Ya aku cari kosan juga sih yang tetap deket kantor dan harganya juga terjangkau, dan aku akhirnya udah dapet, walaupun lebih mahal dikit lah. Nah, terus habis itu aku kan punya kebiasaan ya selfie terus aku kirim ke temanku. Nah, aku sama si temenku, sebut aja Rara, ini tuh kita sering banget kirim-kiriman foto, entah itu foto makanan, foto selfie, foto apapun deh. Pokoknya kita sering sharing kegiatan gitulah. Nah, suatu ketika aku kan cerita ya ke Rara kalau aku mau pindah kos gitu. Rara, aku mau pindah kos, mau cari yang lingkungannya lebih bersih, lebih sehat. Soalnya aku gampang sakit, Ra, gitu. Nah, udah kan aku cerita ke Rara itu. Terus habis itu, oh ya, habis itu tuh aku kan kirim selfie ke Rara ya. Aku tuh selfie deket boneka gitu loh. Aku tuh kayak pokoknya foto deket boneka aku yang di kasur. Terus habis itu Rara ini tiba-tiba Rara tuh emang iseng kan. Jadi dia itu ngirim foto aku tuh ke kenalan dia yang bisa ngelihat sesuatu yang gak kelihatan gitulah pokoknya. Dia kirim foto aku itu. Terus habis itu tiba-tiba Rara bilang gini, Yas, beneran deh kayaknya kamu emang harus pindah gitu. Loh, kenapa, Ra? Gitu, aku bilang kayak gitu ya. Kenapa? Tadi aku kirim, maksudnya aku coba loh tadi tuh kirim fotomu ke kenalan aku, gitu-gitu kan. Terus lah aku kan ya penasaran ya, emang ada apa gitu loh. Emang ada apa, Ra, gitu. Terus dia nggak mau ngasih tahu gitu ya, makin penasaran kan aku. Ya udahlah, karena dia nggak mau ngasih tahu ya udahlah gitu. Cuma aku tuh makin yakin, ya udahlah kayaknya aku emang harus pindah gitu. Soalnya tuh anehnya setelah Rara ngomong, ya kayaknya kamu emang harus pindah, tuh perasaanku udah nggak enak gitu, kayak dia ngeliat apa di foto aku gitu kan. Ya udah, ini masih jadi misteri ya guys, apa yang terlihat di foto selfieku itu, ya kan.
Suatu ketika karena aku udah dapet kosan baru juga dan aku udah nyicil barang-barang, waktu itu kan aku masih ada kayak baju kotor lah beberapa biji ya. Aku niatnya sih mau cuci aja gitu, toh aku masih ada waktu kan untuk tinggal di situ beberapa hari. Ya udahlah sekalian aku cuci-cuci aja. Kebetulan sabun cuci bajuku tuh masih ada di kamar mandi kan, belum aku pindahin ke kosan baru gitu, belum aku angkut-angkut lah yang perintilan-perintilan kayak sabun cuci, pemutih gitu-gitu. Ya udah akhirnya aku mau cuci baju. Nah pas aku masuk kamar mandi, betapa kagetnya aku kan, itu dari lubang pembuangan air itu tuh ada ulet. Masalahnya kayak gini, itu bukan kamar mandi yang jarang dipakai, satu. Itu kamar mandi yang setiap hari aku pakai buat mandi, buat bersih-bersih, buat yang lain-lain. Dan kamar mandi yang selalu aku bersihin, selalu aku sikat. Seriusan, kayak aku tuh selalu sikat gitu. Bahkan kayak aku tuh selalu selalu aku sikat pakai pemutih gitu, bahkan aku sikat-sikat mulu gitu kan. Jadi kayak dari mana gitu kan. Kalau misalnya dari got, aneh juga nggak sih? Kayak ada, kalau dari got kan karena itu kamar mandi dipakai terus kan, harusnya kan dia nggak mungkin bisa naik ke atas kan, harusnya kan gara-gara kena air itu kan harusnya turun lagi ke bawah dong si uletnya ini. Nah itu keluar ulet tuh dari lubang air. Aku tuh kaget banget. Terus aku tuh kayak mikir gitu kan, gara-gara aku mengabaikan nasihat ibu aku sama omongannya si Rara buat cepet-cepet pindah, jadi kejadian lah ya kayak gitu loh. Kayak aku tuh berasa diteror gitu kan. Soalnya kan aku udah bilang aku mau pindah gitu, tapi aku belum pindah-pindah juga. Kayak aku tuh masih tidur aja di situ gitu kan. Ya udah, terus aku kan panik aku bilang ke Rara, tahu nggak sih di kamar mandiku tuh ada ini gitu. Terus Rara bilang, coba foto gitu kan, maksudnya foto kondisi kamar mandinya gitu kan. Aku foto. Nah sama Rara dikasih lagi tuh ke kenalannya si Rara. Terus kenalannya si Rara bilang, kan udah bilang gitu kan, mending temenmu itu suruh cepat pergi gitu. Aku nggak akan bilang apa-apa, pokoknya temenmu tuh cepat suruh pergi gitu kan. Terus Rara bilang udah cepat pergi gitu kan. Ya udah akhirnya aku beres-beres. Terus ya udah aku kan balik, aku pamitan lah, aku bersihin tuh semuanya. Aku udah bersihin, kamarnya udah aku bersihin, semuanya aku bersihin. Aku pamit baik-baik lah tuh ke orang-orang kos gitu kan. Akhirnya aku balik ke kosan baruku. Nah beberapa hari kemudian barulah si Rara tuh mau cerita. Katanya di kosan aku itu ya, yang tadi tuh yang di foto selfie aku, itu makhluknya itu ada di kasur. Jadi tuh bener-bener di kasur gitu. Jadi tuh bahkan si Rara tuh memperjelas pas dia kirim ke si temennya Rara ini, beliau ini bilang kalau kelihatan jelas banget makhluk itu di kasur dan bentuknya itu menyerupai binatang. Nah aku tuh kaget, langsung madeg gitu loh, ini kok kayak relate sama mimpinya ibuku gitu, dan dia itu tinggalnya tuh di kasur itu gitu. Jadi kayak, terus aku kan bilang ke Rara, Lora, berarti kalau setiap malam aku tidur tuh deket sama dia dong gitu. Lah iya, dia tuh di situ, dia tuh ada di kasur kamu itu gitu. Ya aku astagfirullahaladzim kan, aku bener-bener kaget dong. Terus habis itu aku bilang ke Rara, terus yang di kamar mandi apa gitu kan. Aku lupa deh alurnya, pokoknya intinya akhirnya Rara ngasih tahu aku apa yang di kamar mandi. Aku lupa itu kapan, entah waktu aku masih di kos atau aku udah pindah, aku lupa. Intinya Rara bilang di kamar mandi kamu tuh ada poci ngegantung, terus dia tuh udah busuk gitu kayak gitu. Makanya aku bilang buat kamu cepet-cepet pindah gitu kan. Aku tuh emang dari awal mau pindah dengan asumsi bahwa aku tuh sakit karena lingkungan ya kan. Aku sama ibu tuh udah nyari-nyari kos, tapi karena ini kayak ada benang merah gitu loh guys, kenapa hal ini semua terjadi gitu. Mungkin emang kalau kata si temennya Rara, kenalannya Rara ini, aura aku tuh kalah gitu loh, jadinya aku sakit-sakitan dan mudah marah. Ya aku akui emang bener sih, kayak hawanya tuh nggak enak banget guys waktu tinggal di situ. Nah pesan aku kayak gini, untuk kalian yang nyari kosan, aku sih berpesan bahwa
jangan terlalu tergoda sama harga murah gitu. Yang pertama banget, nggak apa-apa kalau dapat harga murah. Aku nggak bilang semua kos yang murah itu kayak gini ya. Kayak semua kos yang murah itu pasti ada apa-apanya, pasti nggak beres. Aku nggak bilang kayak gitu ya. Tapi misalnya kalian dapat harga murah, yang perlu kalian pastiin adalah keamanan lingkungan. Itu nomor satu. Kayak misalnya kos yang rawan kemalingan ya jangan di situ ya kan. Keamanan lingkungan dipastiin. Syukur-syukur ada CCTV di kosan kalian, lebih aman kan. Yang nomor 2, pastiin lingkungannya tuh bersih gitu. Jangan yang lingkungan kayak kotor gitu, atau si penjaga kosnya tuh kurang maintenance, kurang mengelola kosan kalian dengan baik, kayak gitu tuh janganlah. Kalian cari yang ibu kos sama si penjaga kosnya tuh tanggap kalau misalnya ada sesuatu langsung satset gitu kan. Dan cari aja kosan yang bersih gitu, lingkungannya bersih. Dan untuk kalian sendiri jangan lupa jaga kebersihan kosan kalian, terutama kamar kalian itu, tempat kalian istirahat, tempat kalian tidur, jangan lupa gitu dijaga kebersihannya. Terus menurut aku ya itu sih yang paling penting, keamanan dan kebersihan gitu ya. Kalian ingat gak sih kalau maksudnya untuk kalian yang yang baca webtoon tuh kan ada kisah Stranger from Hell itu kan, gara-gara kosan yang harganya murah banget gitu akhirnya ya menghancurkan hidup seseorang gitu kan. Maksudnya akhirnya dia trauma gak sih? Maksud aku gini, oke, back to the topic, sorry banget ya aku kemana-mana jadinya. Menurut aku sih gini ya, jangan sampai kita tuh kita tuh menyampingkan kenyamanan kita lah karena harga gitu, karena duit gitu. Jadi ya better ya syukur-syukur dapat yang harganya terjangkau dan nyaman ya, tapi lebih penting yang nyaman dulu sih gitu. Misalnya harganya mahal dikit gak apa-apa lah gitu, yang penting nyaman buat kalian tinggal gitu ya. Gimana ya, kamar kos kan tempat istirahat, tempat ibadah kayak gitu loh, jadi penting banget lah buat aku. Ini sekian cerita dari aku. Maaf banget kalau misalnya ngalor ngidul gitu ya. Semoga bisa menghibur kalian dan menemani kalian hari ini. Mohon maaf apabila ada kurang dan salah kata. See you. Mungkin aku nanti bisa berbagi kisah-kisah yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.